dari salah satu karyawan baru di lini produksi bahwa upahnya sudah sesuai dengan UMK 2026 sejak awal masa kerja, sementara dirinya dan karyawan-karyawan lainnya belum mendapatkan penyesuaian apapun. Yang baru masuk aja udah mendapatkan upah sesuai ketentuan UMK 2026. Aku yang udah lama kerja aja, kenapa aku belum dapat penyesuaian gaji? Kayaknya aku harus ngelakuin perundingan deh, sekalian nanyain terkait upah yang belum sesuai ini. Maret tahun 2026, Serikat Pekerja mengajukan perundingan tripartit dengan manajemen soal penyesuaian upah. 1, 2, 3, action. Selamat siang. Selamat siang, Brana. Silakan duduk. Ada apa dong, Brana? Kami ingin bertanya mengenai upah Bapak. Kan UMK Surabaya itu sudah mengalami kenaikan 5,6% per Januari. Tapi kenapa upah kami belum disesuaikan ya Pak? Oh iya, saya sangat mengerti dengan kondisi dan perasaan yang dialami oleh teman-teman. Tapi sekarang perusahaan lagi dalam kondisi berat. Bahan baku juga naik dan juga organisasi juga turun sekarang. Kami mengerti kondisi perusahaan Pak, tapi ini bukan soal mau atau tidak mau. Hak kami itu sudah tertera dalam pasal 88 ayat 2 bahwa perusahaan itu tidak boleh menggaji di bawah UMK. Saya nanti juga bakal ngomong kepada direksi dan saya juga belum memastikan kapan bisa disesuaikan. Baik, kalau seperti itu saya akan melanjutkan sesuai prosedur ya Pak. Ya, siap. Kemudian, perundingan bipartit kedua akan digelar. Bukan saya masih info juga, kami lagi evaluasi struktur organisasi termasuk di lini produksi tambang lingkungan. Evaluasi ini tidak ada kaitannya dengan penuntutan upah kami Pak. Gak ada hubungannya, cuman kebetulan waktunya berdekatan saja. Saya harap juga seperti itu karena jika ada penindakan terhadap pengurus serikat, maka akan dikenakan pasal 28 Undang-Undang Serikat Pekerja. Kami pastikan pada gak ada maksud kayak gitu, tapi soal upah kami tetap butuh waktu berapa. Baik Pak. Bali tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga Serikat Pekerja mencatatkan perselisihan ke Disnaker Surabaya, sekaligus melaporkan adanya dugaan diskriminatif untuk ditelusuri secara terpisah oleh Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Anggun Nurhayati dari Mediator Disnaker Surabaya. Jadi tujuan kita bertemu hari ini untuk mencari solusi tentang permasalahan upah ini lewat musyawarah. Baik, Bu Ratna bisa dijelaskan dari sisi pekerja bagaimana? Oh baik, jadi setelah penetapan upah pekerjaan kemarin, kami belum ada yang mendapatkan penyesuaian gaji. Kami sudah melakukan mediasi dan juga perundingan 2 kali terhadap pihak manajemen, tapi belum ada kejelasan. Bagaimana Pak Indra tanggapan Anda dari sisi perusahaan? Kami udah nolak hak pekerja, Bu. Cuma minta waktunya buat menyesuaikan secara bertahap karena kondisi keuangan belum stabil. Jadi di sini perlu saya garis bawahi ya, sesuai dengan pasal 88 huruf E ayat 2 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar upah minimum kabupaten sesuai dengan pasal tersebut. Jadi begini, perlu saya garis bawahi lagi, sesuai dengan pasal 88 E ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar sesuai dengan PMK. Tidak ada lagi alasan penanggungan seperti di luar PMK. Soal laporan dugaan pembedaan perlakuan ke anggota serikat itu juga sedang tim selidiki dari Disnaker Surabaya. Baik, Bu, kami paham poin itu berlaku penuh sejak UMK 2026 ditetapkan. Baik, kalau seperti itu saya akan buatkan anjuran tertulis. Jadi intinya Pak, perusahaan wajib membayar upah sesuai dengan UMK 2026 dari bulan Januari. Jadi kekurangannya harus dibayar paling lambat sebulan setelah anjuran ini diterima ya Pak. Betul
tertulis disampaikan dalam 10 hari kerja sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Apabila ditolak, perselisihan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan undang-undang yang sama. Setelah koordinasi sama direksi, kami terima anjuran ini. Gaji bakal disesuaikan dengan UMK 2026 plus juga rafelnya. Bagaimana Ibu Retno, apakah bisa diterima? Bisa diterima Ibu dan terima kasih atas penjelasan. Baik, dengan diterimanya anjuran ini oleh kedua belah pihak, perselisihan lewat perjanjian bersama ini nanti akan kami daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial agar punya kekuatan eksekutorial. Sementara itu, penelusuran union boosting oleh pengawasan ketenagakerjaan tetap dilakukan secara terpisah guna melindungi kebebasan berserikat di PT Sentosa Abadi Tekstil. Like cherry blossoms blooming